Prabowo bertemu Xi Jinping, tegaskan kerjasama stabilitas dunia. MPR RI tegaskan judi online harus diberantas hingga akar. Putri Kusuma Wardani sabet gelar juara Korea Master 2024. Pembeli narkoba sistem tempel diamankan warga. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya Tiara, pagi ini di Senin hari kita dapat menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Dan pemirsa, informasi yang mengawali kita tadi itu tak hanya itu saja tuh yang akan kami antarkan di Menyapa Pagi kali ini, termasuk dengan kegiatan dan juga kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya. Betul sekali, selain itu juga terkait sejumlah persiapan dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 yang tak terasa ini akan berlangsung sebentar lagi. Benar Dewi. sekali. Kita akan melihat bagaimana nantinya pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 November Kita harapkan 2024. damai-damai aja ya. Ya, betul sekali. Dan sejumlah informasi lainnya pemirsa akan kami hantarkan dalam Menyapa Pagi kali ini bersama saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Dan kita awali informasi Menyapa Pagi kali ini dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berangkat dari Jakarta dalam lawatan perdananya ke luar negeri sebagai presiden. Ia juga akan memenuhi undangan dari para pemimpin dari sejumlah negara dan menghadiri KTT APEC dan juga G20. Undangan dari para pemimpin negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati di dunia dan menegaskan peranan penting Indonesia dalam masalah-masalah yang penting, tak hanya ekonomi tapi juga geopolitik yang saat ini penuh ketegangan. Presiden RI Prabowo Subianto berangkat dari Jakarta dalam lawatan perdananya ke luar negeri sebagai presiden. Ia akan memenuhi undangan dari para pemimpin dari sejumlah negara dan menghadiri KTT APEC dan G20. Kunjungan kenegaraan akan dilakukan ke sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan undangan dari para pemimpin negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati di dunia dan menegaskan peranan penting Indonesia dalam masalah-masalah yang penting, tak hanya ekonomi, tapi juga geopolitik yang saat ini yang penuh ketegangan. Selain itu, Prabowo Subianto menjelaskan dirinya juga sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih sebelum berangkat, yaitu agar menyiapkan kerja pemerintah di tahun 2025, di mana program-program yang telah dicanangkan akan mulai dipenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Cina. Dalam pertemuan ini, Prabowo tegaskan untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dan Cina.
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Great Hall of the House, Beijing, China, 9 November 2024. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan rasa hormat kepada Xi Jinping yang telah menyambut kedatangannya dengan hangat. Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan China untuk kemakmuran dan stabilitas dunia. I am very grateful that you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. So once again, President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. That is my commitment. Kesepakatan tersebut diterima baik. Xi Jinping sepakat untuk menjaga tradisi kerjasama yang baik dengan Indonesia dan mematuhi hubungan bilateral yang menguntungkan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping ini menyaksikan sejumlah kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Sebanyak 7 kerjasama yang ditandatangani dilakukan oleh masing-masing menteri terkait, baik dari Indonesia maupun dari Cina. Inilah momen saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Republik Tiongkok Xi Jinping secara bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU sejumlah kerjasama antar Indonesia dan Cina yang dilakukan di Great Hall of the People, Beijing, China pada Sabtu 9 November 2024. Penandatanganan MOU tersebut didasari guna semakin memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, serta sebagai kesepakatan bersama menjalankan komitmen yang saling menguntungkan. Adapun sejumlah MOU kerjasama yang telah ditandatangani terdiri dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi laut sampai sumber daya mineral. Penandatanganan berikut protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru, memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral, memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau, memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air, dan memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Tak hanya itu, tampak sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menandatangani kesepakatan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mengawali kunjungan kerjanya di Beijing, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPC di China pada Sabtu pagi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan komitmen kenegaraan untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menemui Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPC di Great Hall of the People, Xicheng, China pada Sabtu pagi, 9 November 2024. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo mengungkapkan kehormatan atas undangan kepadanya sebagai Presiden RI pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Pada pertemuan keduanya yang berlangsung hangat dan akrab, Presiden Prabowo turut menyatakan komitmen kenegaraan untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok. I will continue to enhance this relationship. I will have good discussions with your president and your government, your prime minister, and we will formulate more enhancing ways to increase our cooperation and our friendship. Dalam pertemuan itu, Chok Leji juga mengungkapkan selamat secara langsung ke Prabowo atas kemenangan yang diraih sebagai Presiden RI. Kunjungan kali ini dinilai semakin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di China pada Sabtu 9 November 2024. Presiden Prabowo menyatakan pertemuan tersebut sangat penting dan melambangkan hubungan persahabatan yang erat antar kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Great Hall of the People, Xicheng, China pada Sabtu 9 November 2024. Pertemuan tersebut membahas perihal peningkatan kerjasama kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan tersebut sangat penting dan melambangkan hubungan persahabatan yang erat antar kedua negara. Kepala negara menekankan bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman dan mitra yang sangat penting, tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa depan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan, Indonesia dan Tiongkok perlu mengambil langkah-langkah untuk wujudkan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan pendidikan. Adapun dalam bidang pendidikan, Prabowo Subianto menekankan agar adanya peningkatan dalam jumlah besar dalam pertukaran pelajar antar kedua negara. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. I think we also would like to cooperate with your country on the issue of education. We would like to send more and more of our students. Sementara PM Lee menyampaikan harapannya agar kedua negara Indonesia-Tiongkok bisa meneruskan persahabatan sehingga bisa memberikan dukungan yang kuat bagi kedua negara untuk bekerja sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa-mahasiswi RI yang tengah menempuh pendidikan. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo dengan membawa bendera merah putih. Momen haru, para mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Beijing antusias menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke negara tirai bambu tersebut pada 8 November 2024. Kepala negara tiba pukul 19:07 waktu setempat, disambut hangat oleh puluhan mahasiswa RI dengan membawa bendera merah putih. Tak hanya dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Beijing, tampak juga ibu-ibu WNI yang tinggal di Cina ikut menyambut kedatangan Presiden RI. Saat tiba di lobi hotel, para mahasiswa menyambut kepala negara untuk berfoto. Gayung bersambut, Presiden Prabowo Subianto tampak menghampiri dan bersalaman hingga berfoto dengan WNI dan juga para mahasiswa. Adapun agenda kunjungan kerja Presiden ke Beijing untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Xi Jinping guna semakin mempererat hubungan diplomatis Indonesia dan Cina di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Tiara, kalau kita menyaksikan bahwa memang untuk lawatan Presiden ini memang untuk ke Cina ya, untuk ke negara pertama kali yang akan dilakukan. Dan kita melihat bahwa memang kegiatan ini begitu banyak lawatan, ada 7 kesepakatan kerja yang dilakukan bersama dengan Cina atau Xi Jinping lebih tepatnya. Betul, dan tentu kita berharap kesepakatan kerja yang dilakukan ini akan tentunya menguntungkan bagi Indonesia dan juga mempererat hubungan antara kedua negara dan juga memperkuat posisi politik Indonesia di mata dunia, Dewi. Kita melihat lagi bahwa memang kegiatan dari Presiden ini dilanjutkan ke negara besar, terutama nanti ada Amerika Serikat dan juga Inggris, dan serta banyak sekali ini KTT dan juga APEC G20 akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita berdoa supaya Pak Presiden lebih sehat-sehat nih, lebih tepatnya sekali. Ya. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. MPR menilai bahwa ini lawatan Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi beberapa negara akan membawa banyak manfaat yang besar untuk kepentingan diplomatik Republik Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo akan menunjukkan kepada masyarakat nasional bahwa Indonesia akan terbuka untuk investasi hingga kolaborasi menangani masalah perubahan iklim. Presiden Prabowo Subianto saat ini melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Beijing, Amerika Serikat, Peru, Brazil, hingga Inggris. Dalam kunjungannya ini, nantinya Prabowo dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Kunjungan tersebut pun membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia terkait memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara-negara dari berbagai sektor bidang. Bahkan dengan kehadiran Presiden Indonesia dalam KTT APEC dan KTT G20 dapat menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Harapan kita besar dan optimisme kita besar bahwa lawatan Pak Prabowo ke luar negeri itu akan membawa manfaat yang besar. Karena Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar akan menguatkan kerjasama regional saja, ya, tetapi juga akan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia itu terbuka untuk investasi. Indonesia terbuka untuk perubahan iklim yang harus kita tangani secara cepat.
Indonesia itu terbuka untuk masalah transisi energi yang selama ini selalu digaung-gaungkan. Tetapi Indonesia juga ingin menuntut supaya ada kesamaan dan ada keberpihakan terhadap negara-negara yang saat ini ingin bertransisi dari aspek energi. Pak Prabowo juga akan menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat lagi, kolaboratif, di mana pasar itu dikuatkan kerjasamanya, bukan justru ditutup dalam rangka pembahasan di APEC misalnya. Ya, saya kira itu agenda-agenda besar yang akan dibawa Pak Prabowo. Dan saya yakin dengan adanya kehadiran Pak Prabowo di APEC dan G20 itu semakin menunjukkan kepemimpinan Indonesia, terutama di kawasan, bahwa Indonesia sebagai negara besar dan negara yang berdaulat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan untuk mengelola negara sebesar Indonesia dibutuhkan kesatuan visi serta kerjasama tim. Oleh karenanya, Wapres ini meminta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menutup rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Dalam kesempatan itu, Gibran mengimbau seluruh peserta rapat untuk mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Gibran pun menekankan bahwa tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto, serta tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo Subianto. Saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas. Selain menekankan keselarasan, Wakil Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pejabat di negeri untuk memusatkan dan juga memberikan wewenang yang dimilikinya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Presiden tegaskan Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju jika seluruh pejabat memiliki pola pikir tersebut. Presiden Prabowo Subianto gugah seluruh pejabat RI dalam memusatkan pikiran dan wewenang untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara dalam amanatnya saat membuka rapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden tegaskan Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju apabila seluruh pejabat memiliki pola pikir tersebut. Para pengambil keputusan seluruh Indonesia, nasib bangsa Indonesia di pundak, saudara-saudara, di pundak kita. Saya mengajak, ayo 5.000 sekian, kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita pusatkan pikiran kita, kepintaran kita, pengalaman kita, wewenang dan kekuasaan yang ada di kita pakai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita, saya kira Indonesia akan maju dengan cepat. Dalam hal yang sama, Prabowo turut mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas sebagai momentum bermanfaat dan berstrategis, serta berharap melalui Rakornas ini terjalin sinergisitas serta kolaborasi antar instansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien untuk siap menghadapi tantangan nasional di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo memberikan pesan kepada seluruh pejabat RI dalam menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan menyeleweng terhadap rakyat. Dan juga pesan tersebut disampaikan dengan semboyan nenek moyang yang juga sambutan ini di dalam Rakornas Pemerintah 2024. Saat rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat pusat dan daerah untuk senantiasa menjaga nama baik masing-masing serta tidak melakukan perbuatan penyelewengan terhadap rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga berpesan agar seluruh pejabat selalu melakukan tolong-menolong kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam Rakornas ini, beberapa hal menjadi pembahasan, yakni menyatukan pokok pikiran pejabat pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan ke depan. Presiden juga mengimbau penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan bersih dari penyelewengan. Ajaran nenek moyang kita, harimau meninggal. Kalau kita meninggalkan nama. Hendaknya marilah kita berupaya meninggalkan nama yang baik untuk keluarga kita, orang tua kita biar bangga, anak-anak kita, cucu kita juga bangga. Jadi tolong saudara-saudara selalu ingat betapa penting nama kita dan betapapun harta yang kita miliki pada saat kita dipanggil Tuhan, kita berangkat telanjang. Tidak bisa kita bawa apa-apa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Tiananmen, Cina. Prosesi tersebut sebagai tanda bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan peletakan karangan bunga atau yang disebut dengan flower tribute di Monumen Pahlawan Nasional Tiananmen, Cina 9 November 2024. Prosesi peletakan bunga ini acap kali dilakukan oleh Presiden yang berkunjung ke Beijing sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Momen ini berlangsung usai Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan PM Cina, Liu Xiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Zhao Lezi. Setibanya Presiden Prabowo di Monumen Tiananmen, Kepala Negara Indonesia disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga tersebut diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Setelah memberikan penghormatan, Prabowo menuju rangkaian kendaraannya dan meninggalkan Tiananmen Square. Dalam prosesi, Presiden Prabowo turut didampingi yakni Dubes RI untuk Cina, Jauhari Oran Mangun, Menlu RI Sugiono, Wonmendikti Saintex Stella Christie, Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menekatkan Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang teknologi seperti mobil, motor, hingga komputer. Presiden bertekad agar Indonesia mampu menjadi produsen barang berteknologi tinggi ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti Indonesia yang belum mampu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi, yakni seperti komputer, motor, hingga mobil. Presiden menyatakan tak terima dan bertekad kuat bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan saat memberi penghargaan acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 dengan tema Implementasi Astacita Menuju Indonesia 2024 di Sentul International Center Bogor, Jawa Barat. Kepala negara menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak dapat memproduksi barang-barang berteknologi tinggi tersebut. Terus terang aja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Dalam hal yang sama, Presiden menyatakan dengan amanah yang diberikan rakyat kepadanya untuk menjadi presiden, Prabowo mengatakan dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat dan semakin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham memimpin kegiatan pembagian makan siang gratis di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar Palmerah, Jakarta Barat. Idrus juga menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan atas perintah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Idrus Marham menyampaikan kegiatan pembagian makan gratis ini dilakukan atas perintah Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Menurutnya, perintah itu disampaikan Bahlil seiring diumumkannya susunan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Instruksi Bahlil ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal program makan bergizi gratis. Idrus memastikan
partainya juga akan menjadi pelopor dari program unggulan pemerintah tersebut dengan tujuan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu tadi saya katakan, dan memang itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, ya Dr. Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa seluruh kebijakan program aksi yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya Partai Golkar dukung, tetapi dalam segala hal Partai Golkar berketetapan hati dan memiliki komitmen untuk menjadi pelopor. Ini penting ini. Jadi bukan hanya mendukung. Kalau mendukung kan tetapi kalau dalam posisi mengambil kepeloporan berarti harus ada inisiatif, dan di dalam langkah-langkahnya harus ada kreativitas, harus ada inovasi. Yang penting bagaimana program itu dapat berjalan dengan baik, ya, efektif, produktif untuk kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menegaskan bahwa misi informasi atau disinformasi ini menjadi ancaman tertinggi Pilkada serentak 2024. Kapolri menyebutkan salah satunya adalah penyebaran berita hoaks di media sosial. Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan salah satu ancaman tertinggi di Pilkada 2024 adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Listio menilai tidak semua masyarakat dapat membedakan informasi yang benar dan yang hoaks. Oleh karena itu, Listio pun meminta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk bersinergi mengatasi kejadian-kejadian yang tak diinginkan di Pilkada 2024. Ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial. Karena saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial, 38% isinya positif, 23% netral, dan 29% negatif. Kemudian provinsi dengan sentimen negatif tertinggi, yang pertama Kalsel, Jawa Tengah, DIY, dan Papua Selatan. Jadi tolong terkait dengan catatan-catatan ini, menjadi perhatian rekan-rekan. Karena kita tahu bahwa kalau ini tidak diwaspadai tentunya akan menjadi potensi konflik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan bahwa Indonesia kini sudah darurat terkait tindak pidana kasus judi online. Oleh karena itu, ia juga menegaskan judi online harus diberantas hingga ke akarnya. Kasus judi online saat ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Selain berdampak kepada ekonomi masyarakat, juga berdampak kepada kesehatan mental sehingga membuat kecanduan. Menanggapi hal ini pun, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan bahwa kasus judi online ini harus diberantas hingga ke akarnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan kepada aparat penegak hukum untuk memberantas kasus judi online yang saat ini menjadi tantangan besar, khususnya di Indonesia. Itu keserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu. Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, porno aksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judol. Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Itu saja. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, MPR menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri yang juga menyebutkan penerimaan beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan tak harus pulang ke Indonesia. Menurutnya, para penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada masyarakat sehingga pada akhirnya harus kembali ke Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri menyatakan bahwa alumni penerima beasiswa LPDP tidak harus kembali ke Indonesia. Menyoroti pernyataan tersebut, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan bahwa dirinya tak mempermasalahkan jika alumni LPDP ingin menambah pengalaman di negara lain. Namun beberapa alumni LPDP banyak mengalami hambatan untuk berkarir di Indonesia karena tak ada pekerjaan di bidang tertentu.
Lantas dirinya mendorong agar ada tuntutan khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Mendikti itu ada dasarnya, ada pertimbangan, ada rasionalitasnya. Kami dari MPR mungkin melihatnya bahwa manfaat yang dibawa oleh para alumnus LPDP itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi memang himbauan kami agar para alumnus itu bisa berkontribusi, berbakti langsung kepada masyarakat. Andai kata jika mereka ingin menempa pengalaman di luar negeri untuk menambah wawasan, menambah rekam jejak, ya menambah ilmu, itu boleh-boleh saja. Tetapi tujuan akhirnya adalah kembali ke negara, untuk bangsa, agar bisa berkontribusi langsung. Jadi saya pikir Pak Prof. Satrio tidak salah juga, karena memang ada di antara teman-teman yang sudah menikmati LPDP masih mau mempelajari berbagai hal, terutama dari aspek praktis, ya, ingin bekerja di sektor tertentu agar bisa memupuk pengalaman, bisa memupuk rekam jejak, itu sah-sah saja. Tetapi end game-nya akhirnya ya harus kembali ke Indonesia agar bisa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu titik penting yang harus kita berikan penekanan di dalamnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan akan mengerahkan sebanyak 157.654 prajurit TNI untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak 2024. Tak hanya itu, Panglima TNI juga memastikan TNI siap mendukung penyelenggaraan Pilkada dengan aman, tertib, damai, dan juga lancar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI berperan aktif untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan tanpa gangguan dan hambatan. Agus mengungkapkan komitmen TNI untuk mewujudkan suasana aman dan kondusif guna terciptanya pemilihan yang damai dan berintegritas. Adapun terkait pengamanan, Agus menyebutkan sebanyak 157.654 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran tahapan-tahapan Pilkada, termasuk pengawalan logistik dan keamanan di setiap wilayah. TNI siap mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman, tertib, dan lancar, serta mendukung pencapaian asta cita. Hadirin yang saya hormati, tahun 2024 merupakan tahun politik. Kita bersyukur bahwa rangkaian Pilpres dan Pileg hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 berjalan aman dan lancar. Kedepan Pilkada serentak juga harus kita pastikan akan berjalan aman dan lancar, tanpa gangguan dan hambatan. Pada OMSP tugas TNI diantaranya yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas. Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan mengerahkan total 157.654 personil. TNI AD akan menggelar 127.624 personil yang tersebar di 15 Kodam, termasuk Kopassus dan Kostrat. Satkowil TNI AD juga menyiapkan posko untuk membantu pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak dan melaksanakan latihan terintegrasi dengan Polda dan Pemda dalam rangka penanganan konflik sosial dampak Pilkada serentak. Selain itu, kendaraan anti huru-hara juga disiapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak Pilkada. Demikian juga dengan TNI Angkatan Laut akan menyiapkan 19.793 personil di tiap Lantamal dan Lanal. Berikut juga pasukan marinir. TNI AL juga melaksanakan patroli wilayah bersama Polri dan siap mendukung distribusi logistik Pilkada serentak dengan menyiapkan 1 KRI di tiap Lantamal. Sedangkan TNI AU akan menyiagakan 10.000 personil di setiap Lanut. TNI AU menyiapkan pesawat angkutan udara dan helikopter guna mendukung kelancaran distribusi logistik Pilkada serentak apabila dibutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Dari informasi tadi Tiara dan juga pemirsa sama-sama kita menyaksikan bahwa memang untuk mengendalikan atau pengamanan yang dilakukan dalam Pilkada 2024 ini dilakukan oleh TNI dan juga Polri, dan kita bersyukur sekali bahwa ini memang harus dilakukan melihat bahwa satu kali debat lagi dan juga akan berlangsung di tanggal 27 nanti akan ada pemilihan Pilkada 2024. Betul sekali, tentu segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pihak ini kita berharap hingga nantinya pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai, dan juga dalam proses menuju hari H nanti tidak ada lagi ujaran kebencian ataupun hoax tadi sesama antar pasangan calon, Dewi. Benar sekali pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan menghadirkan informasi lainnya yang menarik di dalam Menyapa Pagi. Tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini. Menjaga kestabilan harga dan juga kendalikan inflasi, PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari didampingi sejumlah Forkopimda Kota Bogor ini melakukan sidak pemantauan harga sembako di Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Jumat siang. Hal ini untuk mengecek stabilitas harga pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor. Jajaran Forkopimda Kota Bogor melakukan sidak ke Pasar Kebon Kembang di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari, sidak yang dilakukan sesuai arahan dari pemerintah pusat untuk terus memantau pergerakan harga pangan dan memantau inflasi. Heri bersama jajaran Forkopimda meninjau langsung beberapa komoditas yang ada di Pasar Kebon Kembang, mulai dari daging ayam, daging sapi, minyak, telur, bawang, cabai, dan beras. Di pasar-pasar, kita ambil pasar di sini, tapi nanti juga kita akan lakukan di pasar-pasar yang lainnya secara parsial-parsial. Tujuannya apa? Tujuannya sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat terus memantau inflasi, kemudian juga kestabilan harga dan lain sebagainya, maka kami di pemerintah Kota Bogor menindaklanjutinya dengan memantau di tingkat kota. Dan alhamdulillah kalau dari hasil temuan tadi disaksikan semua Forkopimda
beberapa harga umumnya komoditas-komoditas yang berkontribusi kepada inflasi itu sebagian besar masih stabil. Di mana dari beberapa komoditas tersebut yang harus diwaspadai saat ini adalah bawang merah. Menurut Heri, bawang merah agak di atas head, sedangkan ayam, daging, cabai rawit masih stabil. Nanti temuan ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat dan ditangani melalui sejumlah kegiatan, salah satunya dengan gerakan pangan murah. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil menjadi juara Korea Masters 2024 setelah menumbangkan wakil Cina Han Qianxi. Dan juga Putri KW mengukir sejarah menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mampu menjadi juara Korea Master. Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil menjadi juara Korea Master 2024 setelah menumbangkan wakil Cina Han Qianxi bermain di Iksan Gymnasium Iksan Korea Selatan pada Minggu 10 November 2024. Putri KW berhasil membuat wakil Cina takluk dengan skor 21-14 dalam 39 menit. Putri mendominasi game pertama sejak awal laga berjalan. Dia langsung unggul cepat 6-2 dengan banyak variasi serangan. Putri pun terus melaju memimpin interval hingga menjauhkan jarak 17-11. Beberapa kali error hingga membuang poin, namun ia segera kembali bermain tenang dan menuntaskan game pertama dengan skor 21-14. Pada game kedua, Putri masih tampil mendominasi permainan. Dia langsung bahkan tancap gas dengan unggul 7-1. Namun setelah itu banyak kesalahan sendiri yang dilakukan Putri hingga terkejar 7-6. 4 dari 5 poin Han didapat dari error yang dilakukan Putri. Putri mulai terkejar dengan kemudian poinnya disamakan di 9-9. Namun Putri kembali tampil agresif, 2 smash yang masuk membawa Putri unggul di interval skor dengan 11-9. Putri memimpin dengan konsisten dari skor 13-10 lalu 19-13. Kemenangan akhirnya dipastikan dengan skor meyakinkan 21-14. Kemenangan di final turnamen BWF World Tour Super 300 ini menjadi gelar juara yang istimewa bagi Putri. Sebab Putri KW mengukir sejarah menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mampu menjadi juara Korea Master sejak diselenggarakannya pertama kali pada tahun 2007. Putri juga berhasil balas dendam atas Han yang menjadi rivalnya sejak level junior. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali menyelamatkan korban penempatan non-prosedural. 6 orang calon pekerja migran Indonesia berhasil dicegah keberangkatannya ke Irak dan Arab Saudi. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, menerangkan petugas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Jakarta Selatan telah melakukan penyelamatan 6 orang calon pekerja migran Indonesia di sebuah apartemen daerah Jakarta Selatan pada Kamis 7 November lalu. Pencegahan ini, lanjut Karding, perlu dilakukan karena banyak kasus serupa yang terjadi dengan beragam modus, contohnya seperti berangkat ke Arab Saudi dengan visa umroh. Edukasi kepada masyarakat terutama di desa juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan menurut Karding. Tim kami, UPT bersama teman-teman kepolisian bisa mencegah pemberangkatan calon PMI ke Irak. Jumlah mereka ada 6 orang dari hampir seluruh Indonesia, ada dari NTT, NTB, Jakarta 2 orang, Sulsel 1 orang, Ciamis 1 orang. Nah, ini kita lakukan karena kita menyadari pasti hal yang sama banyak terjadi. Dan ke depan edukasi terhadap masyarakat terutama di desa memang harus kita lakukan bersama, butuh kerjasama banyak pihak, terutama syarat-syarat utama seseorang disebut berangkat secara prosedural. Dia harus ada izin keluarga, dia harus ada surat BPJS dan sebagainya, dia harus ada kompetensi, dia harus ada, paling penting nih, dia harus melihat, membaca ada kerjasama penempatan dan kerjasama kontrak. Petugas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyerahkan 3 orang yang diduga sebagai pelaku ke Satreskrim Polres Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Para calon pekerja migran Indonesia juga dibawa ke rumah ramah Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banten untuk pendataan dan proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.
Dari Tangerang, Banten, Dio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, TNI AL dalam hal ini Pangkalan Utama TNI AL 5 menyambut kedatangan kapal selam AL Rusia UFA dan juga Rescue Tugboat Alatau pada 7 November 2024. Kedatangan kapal selam AL Rusia dan Rescue Tugboat Alatau ini dalam rangka submarine visit. TNI AL dalam hal ini Pangkalan Utama TNI AL Lantamal 5 menyambut kedatangan kapal selam AL Rusia UFA dan Rescue Tugboat Alatau pada 7 November 2024 yang bersandar di dermaga Jamrut Utara, Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan kapal selam dan Rescue Tugboat Alatau ini dalam rangka submarine visit dengan agenda kegiatan berupa kunjungan memorial ke Monumen Nanggala, courtesy calls, discussion, sport activity, welcome dinner, dan city tour. Dalam sambutannya, Komandan Pangkalan Utama TNI AL 5 Laksma TNI Arya Delano yang dibacakan Dasantro Lantamal 5 Kolonel Laut Edi Setiawan menyatakan selamat datang kepada Angkatan Laut Rusia di kota Surabaya. Ia menyampaikan harapannya semoga hubungan kerjasama dalam bidang submarin antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Rusia dapat terjalin dengan erat dan semakin baik. I'm most thankful that finally you are able to visit Surabaya, especially to visit Indonesian 5th Naval Base. You are here now with me and my staff officers that to show our enthusiasm in greeting you, and we always support this activity. This program actually is an actualization of our international relationship, especially between Indonesian Navy and Russian Navy, and it still consistently keep good so far. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mr. Sergei Tolchenov, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Dirinya berharap hubungan kerjasama khususnya dalam bidang submarin dapat terjalin terus dengan baik. Seperti diketahui, ini merupakan kali pertama kapal selam Rusia melaksanakan port visit di Indonesia. Port visit dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Jalasena dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara sahabat di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melihat upaya peningkatan ekonomi negara melalui produk dalam negeri, pemerintah beri sinyal untuk memperpanjang masa tugas dari Satgas Impor Ilegal atau pengawasan barang tertentu dari Kementerian Perdagangan. Sejak dibentuk pada Juli lalu, Menteri Perdagangan saat ini akan melakukan evaluasi secara berkala terkait kelangsungan dari Satgas ini untuk produk dalam negeri nantinya. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara dengan akan melakukan evaluasi berlanjut mengenai masa depan dari Satuan Tugas Impor Ilegal yang sebelumnya diluncurkan pada Juli lalu. Menurutnya, Satgas tersebut akan diperpanjang hingga tahun depan jika sangat diperlukan. Pernyataan tersebut selaras disampaikan sesuai dengan asta-cita milik Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ke depannya. Sinyal perpanjangan masa tugas Satgas ini diharapkan mampu mendorong upaya maksimal produk dalam negeri untuk masyarakat. Ya, jadi kan begini, kenapa dulu sampai Desember kan harapannya setelah itu kan tidak ada ilegal ya. Nah, nanti kita evaluasi, sekiranya memang perlu diperpanjang, kita perpanjang ya. Memang harapan kita dengan Satgas itu sudah nggak ada lagi. Ya, tapi kita evaluasi nanti ya. Adapun salah satu pelaku usaha juga menanti upaya yang akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Mengingat penekanan terhadap komunitas usaha mikro kecil menengah, UMKM sangat disorot oleh berbagai kalangan. Kita ini 100% produk dalam negeri, kita nggak jual produk luar negeri. Kita nggak ada barang impor yang ilegal. Ya salah satunya kita harus bisa jaga karena mereka merusak harga juga kan. Kalau barang-barang dari Malaysia, dari Singapura masuk tanpa legal, ya kasihan pedagang kita juga. Walaupun barangnya juga beda ya, tapi ya minim sejenis gitu, tapi mereknya yang beda. Dari Jakarta, Max, juru kamera, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, kami akan hadirkan seputar informasi peristiwa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi.
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Seorang pria lanjut usia berinisial T maksud kami diamankan warga setelah kepergok mencuri burung dalam kandang dari dalam rumah warga di Jalan Swakarsa Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat malam. Warga pun mengamankan pelaku dengan mengikat kedua tangannya. Warga Jalan Swakarsa Duren Sawit, Jakarta Timur digegerkan dengan aksi seorang pria lanjut usia yang berinisial TT yang melakukan aksi pencurian burung dalam sangkar dari dalam rumah warga pada Jumat malam. Menurut Ketua RT setempat, warga sudah mencurigai dengan gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di sekitar pemukiman warga. Dan benar saja, pelaku ketika kondisi sepi, pelaku masuk ke dalam rumah warga. Aksinya pun ketahuan warga dan langsung mengamankannya. Cerita gimana Pak RT? Ceritanya ini dia ke rumah orang, tapi lengok, lihat ada kandang burung, gitu. Dilihat sepi, ya udah dia bekerja. Pekan begitu. Dia ambil burung ketahuan orang, lepas sendiri sama dia. Oh berarti burung udah sempat diambil ya? Sempat diambil, makanya anak-anak udah pada keluar semua karena diteriak maling-maling kan orang keluar. Terus akhirnya masa udah nggak kebenerung sama saya. Dia berapa orang? Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan warga langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Warga Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur menangkap 1 dari 2 pembeli narkoba pada Jumat malam. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis dan melaporkan ke pihak kepolisian. Seorang remaja berinisial GL hanya bisa tertunduk sesaat setelah diamankan warga di Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dari tangan remaja ini, warga menemukan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis yang baru saja diambil di sela-sela pot bunga di pinggir gang permukiman. Transaksi ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Peristiwa ini bermula ketika pelaku GL bersama seorang temannya mendatangi kawasan Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka kemudian menuju lokasi yang sudah dijanjikan oleh pengedar saat bertransaksi melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gerak-gerik keduanya mendatanginya dan langsung menangkap pelaku, sementara rekannya berhasil melarikan diri.
Petugas Polsek Durensawit yang mendatangi lokasi kemudian mengamankan DR dan menyita 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis. Saya lagi dagang, terus lihat si pelaku lagi nyari sesuatu ya, saya paranin gitu kan. Ternyata ya dia lagi mencari barang itu. Apa sih? Ya barang-barang kayak apa sih sekarang? Tembakau gitu. Oh, narkoba ya? Iya. Sinte. Iya. Dia pelaku berapa orang? Sebenarnya 2 orang. Nah, yang satunya lagi kabur naik motor. Oh gitu. Iya. Abang langsung. Bersama barang bukti, pelaku GL kemudian dibawa petugas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih memburu rekan pelaku GL yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, 4 jenazah 1 keluarga korban kebakaran di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu siang dibawa keluarga untuk dimakamkan. 4 mobil ambulan mengantar jenazah ke pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Setelah selesai dilakukan identifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur, 4 jenazah yang merupakan 1 keluarga korban kebakaran di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu siang dibawa keluarga dan kerabat untuk dimakamkan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemindahan 4 peti jenazah ke ambulans. Iring-iringan ambulans pembawa jenazah 1 keluarga ini berangkat menuju ke musola di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Barat yang didirikan almarhum. Rencananya jenazah disolatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Rorotan, Jakarta Utara. Pihak tetangga atau tetangga? Ya. Pak, bisa ceritakan Pak, ini rencana para korban almarhum ini akan dikuburkan di mana terus kapan? Jadi rencananya korban ini akan kita bawa dulu ke rumah duka yang berada di Papanggo. Setelah kita sholatin, langsung kita bawa ke kuburan Rorotan. Kemungkinan hari ini atau besok? Hari ini langsung, jadi kita main gerak cepat aja, jadi begitu keluar langsung kita bawa ke rumah duka, langsung kita sholatin, langsung kita jalan aja, kita nggak pakai lama lagi, karena kita khawatir kelamaan yang udah kasihan. 1 keluarga warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban kebakaran pada Jumat dini hari. Peristiwa tragis ini terjadi saat keempat korban tengah tertidur di lantai 2 rumah. Keempat jenazah teridentifikasi bernama Agam Syahril Maulana berusia 40 tahun, Yuliadi 35 tahun, Stepi Alhamda Maulana 8 tahun, dan Alat Rafa Maulana berusia 3 tahun. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan Menyapa Pagi kita kali ini. Saya Deo Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.